Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Idul Fitri. Selamat Lebaran. Selamat Lebaran semuanya yang bagi yang merayakan. Iya. Kembali lagi kita edisi tebas nih. Tebas edisi Lebaran. Lebaran. Tapi setelah Lebaran diam-diam ada yang masuk Piala Dunia ya kayaknya. Kayaknya rezeki Lagi soleh. Lebaran tiba-tiba OTW katanya mau Piala Dunia. Rezeki anak soleh. Rezeki anak soleh ya. Anak soleh. Timnas U17 kita ya mau lolos Piala Dunia. Kayaknya duluan adik-adiknya dari abangnya. Iya. Junioran dulu kasih, baru senior menyusul. Dikasih dulu adik-adiknya lolos Piala Dunia. Memang sudah apa ya, dekat betul ya kalau kita bilang sekarang, karena kita di apa ini ya, Piala Asia ya, Piala Asia U17 itu sebagai kualifikasi akhir menuju Piala Dunia di Qatar nanti bulan November. Akhir tahun ini juga berarti ya? Akhir tahun ini, tanggal 7 sampai tanggal 23 atau 25 gitu lah, November tahun ini juga. Nah, yang membuat langkah menjadi agak mudah gitu ya, kata Pak Husaini ya, bukan kata kita. Pak Husaini yang bilang sekarang itu lebih gampang katanya. Kenapa lebih gampang? Karena sekarang regulasinya siapa yang bisa jadi peringkat 1, peringkat 2 di grup lolos katanya. Iya. Kalau pas zaman saya dulu ya pasti udah lolos katanya. Karena saya udah 8 besar katanya. Sama waktu itu yang diambil 4 apa berapa? Semifinalis dan ditambah 1 playoff kan. Indonesia nggak dapat waktu itu. Kalau Kemarin Pak Yusuf sempat sampai 8 besar ya, penempat final Bang, Piala Asia. Iya, masuk. Lawan Australia kita kalah. Lawan Australia. Kan peringkat 2 grup lolos ke kayak sekarang juga 8 besar kan. 8 besar tapi main lagi. Kalau sekarang 8 besarnya lolos 8-8-nya. Gitu. Jadi dia bilang kalau zaman saya udah pada lolos kita kan. Pas zaman saya regulasinya beda kata dia. Ini ditambah kayaknya jatahnya. 9 jadinya. Ya kan? 9 sama 1 tuan rumah kan ya. jadi 48 negara sekarang. Iya, sama kayak yang senior kan. Eropa 11 ya jatahnya, Eropa 11, Afrika 10 kalau nggak salah. 10. Amerika Tengah itu 6 atau 7. Mebol sama CONCACAF ada berapa? 7 atau 8 kalau nggak salah. Kalau digabung Asia mereka 9. 13 kalau nggak salah. Jadi 48 semuanya, 48. Nah, Indonesia satu grup dengan Korea Selatan, Yaman dan Afghanistan. Nah, sekarang lawan terberat di grup justru sudah dikalahkan. Iya. Nah, tinggal 2 lagi nih, Yaman dan Afghanistan yang secara peringkat itu di bawah Indonesia. Teringatnya kok bisa menang lawan Korea Selatan ya. Nggak tahu Bang. Ya nggak tahu lah. Kayak Ya, masih ada virus Dari tanda-tanda memang waktu pas awal main itu Korea Selatan kena tiang, peluangnya depan mata nggak gol. Kita pun ada juga sebenarnya peluang depan mata itu, tapi kok bisa kecelek kok salah masuk. Iya. Jadi kalau sepak bola itu kan apa ya, rangkaian dari semua inilah, ada teknik, ada strategi, ada mental, ada kesabaran, ada keberuntungan juga. Iya, momentum dan jadi keberuntungan Indonesia itu menang kombinasi dari kelimanya ini. Gitu. Secara mental luar biasa, bermain seperti itu melawan tim sebesar, walaupun ini kelompok umur ya, tapi kan nama besar Korea Selatan tuh ada, melawan Korea itu bisa tenang seperti itu, nggak gerusak-gerusu, itu hebat gitu. Secara fisik oke ya kan. Lini pertahanan itu nama-nama aja kayaknya. Nama-nama aja. Rapi. Terlepas dari Korea yang agak kaki pemainnya syuting depan gawang nggak gol. Depan gawang yang apa ya, yang paling luar biasa itu yang pas kena tiang atas, bola rebound tinggal tendang nyamping. Memang itulah deh kelihatan memang tanda-tanda memang kalah. Tanda-tanda mereka akan kalah itu. Ya kita pun sebenarnya waktu lawan Korea itu apa ya, kalau dibilang seri aja sebenarnya sudah senang, betul. Iya. Tapi mungkin kalau nggak salah ini karena main di tanah Arab kali Bang, kita beruntung kali ya. Iya, ada yang takbir, ada yang bisa jadi tuh. Iya, di tanah Arab, tanah suci nih. Masih suasana Lebaran ya kan. Server yang lebih dekat ya Bang, server doanya lebih dekat. Iya, kita ngirim doa kan dari langit lebih dekat sama Korea. Makanya Pak bisa beruntungnya bisa luar biasa itu. Iya. Lawan Korea Selatan. Golnya juga biasanya pemain Indonesia itu agak jarang yang rebound penaltinya bagus Bang. Ini si Evandra penalti gagal, dia betul-betul rebound langsung, bahkan sekelas Kevin Dix pun nggak dapat ya reboundnya. Waktu lawan Australia reboundnya nggak mana, ini pas sekali ke kaki dia lagi. Mentality reboundnya bagus ini Evandra.
Secara permainan, cara dia ngontrol terakhir bola. pula itu gol apa nggak sakit 9-2. kali kan? Kena tangan 9-1. handsball. Memang tanda-tanda memang mau menang lah itu istilahnya kalau Indonesia. Nah, secara ini pun apa ya di luar ya katakanlah nasib baik itu dapat penalti ya. Kan diangkat si apa tuh Becker kalau nggak salah ya, dipendang, diangkatnya tak kena senggol. Tapi di luar itu secara organisasi permainan rapi loh permainannya. Rapi, apalagi terutama dari lini belakang build up-nya itu udah lumayan Build bagus. up-nya lumayan. Walaupun sepertiga akhirnya masih terlalu berantakan ya. Jadi aku nonton juga pertandingannya ini rekaman pertandingannya Yaman dengan Afghanistan. Aku diskusi sama Ilham, ini kalau kayak gini permainan Yaman sama Afghanistan ini termakan sama Indonesia ini jauh. Kalau istilah medannya itu berserak mainnya. Berserak. Masih memang betul-betul kayak remaja main gitu. Raw ya, masih mentah kali. Raw benar, mentah betul. Beda kayak Korea main kemarin kan. Udah rapi betul. Kacau. Umur apa ya 20 tahun. Seperti udah matang mainnya itu. Yang tidak matang adalah penyelesaian akhirnya. Passing-passingnya itu tegas. Iya, semua. betul. Kalau itu tim nasional senior semalam yang main atau U32 aja lah. 6 gol itu semalam. Ya kan? Nah, ini karena mungkin secara mental, secara kesabaran mereka belum matang ya. Tapi secara permainan, bola perpindahan kaki ke kakinya itu luar biasa Korea itu bermain. Dibandingkan Yaman dan Afghanistan. Itu betul-betul kayak kita nonton main remaja main sama kayak kelas AFF lah orang main gitu ya. Iya kayak kita nonton di sini lah PSMS remaja gitu main gitu kan poslap lawan siapa ya kayak gitu mainnya. Datang bolak sana lari sana gerusuk kenceng memang mainnya. Kita nengoknya capek ngos-ngosan. Tapi nggak ada arah ya. Tapi nggak ada arah. Kita nengoknya ngos-ngosan. Beda kayak Korea kan. Korea atau Jepang, kemana aku nonton Jepang main kan. Nggak ada capeknya mainnya, enak. Mainnya pakai otak semua. Pakai otak. Nah seharusnya Nova kan pasti nonton juga lah, ya nggak mungkin Nova nggak nonton. Tim analisnya juga pasti udah tim ada analis turun nonton. tangan. Seharusnya bisa menang lawan Yaman. Secara peringkat mereka di bawah kita juga kan. Afghanistan jauh. Oh, maksudnya peringkat ini. Peringkat FIFA. Afghanistan jauh di bawah kita. Afghanistan kayaknya 180-an kalau nggak salah ya, si Yaman itu 150 atau 160 sekitar segitulah. Di bawah Indonesia. Tapi takutnya karena mereka ini pemain junior Bang, takutnya ke bawah santai, anggap remeh, overconfidence itu. Tapi itu yang jadi musuh untuk diri yang sendiri. Penting yang pertama itu, yang kalau pertandingan pertama ini diselesaikan dengan bagus, artinya ini mentalnya udah bagus. Biasanya kalau awal-awal itu kayak kemarin yang Piala Asia yang usia 20 kan berserak kita main tuh. Awal pertama langsung kebobolan. Yang zaman Indra Sapri kan dari passingnya udah kelihatan mentalnya. Kalau ini mentalnya bagus, bisa bertahan sampai fokusnya bagus. 90 menit itu bagus. Fokus main, nggak gerasak gerusuk. Itu yang penting kalau di kompetisi turnamen besar nih awal-awalnya itu memang pasti ada nervous, ada merasa canggung. Belum itu karena belum ada suasana supporter lagi tuh. Kalau sempat ada supporter kita penuh lagi kayak kemarin di Qatar, beda lagi tekanannya. Ini mungkin lawan Yaman malam ini nanti bakal lebih rame lagi. Karena kan main di Arab pasti banyak. Indonesia bakal dipanggilin semua itu semua. Garuda ini juga kan ada juga tuh. Ada gak ultras Arab Saudi ada? Kayaknya ada. Yang di Australia aja 2-3 kemarin itu rame kan, yang 2-3. Yang di Qatar kayaknya. Yang di Qatar itu aja rame tuh. Ini apalagi Arab Saudi kayaknya rame. Lebih rame kan, seharusnya lebih rame di Arab Saudi kan. Dengar orang di Indonesia, apalagi misalnya Pak RT, ayo dukung Indonesia, pasti datang tuh semua tuh. Karena ini kan momentum ya, ini masuk Piala Dunia nih. Momentum Piala Dunia. Atau mungkin KBRI mungkin ada gerakan massa gimana, bisa jadi. Ini apakah kayaknya bukan yang pertama sih ya kalau untuk Piala Dunia. Kalau untuk U17 ini yang pertama. Secara langsung ya melalui kualifikasi. Yang sebelumnya kan U20 kan Indonesia masuk yang di Tokyo. U17 juga, Bang. U17 yang kita tuan rumah. Kan tuan rumah kan ikut Piala Dunia. Iya, itu kan tuan rumah kan. Tuan rumah lolos langsung. Sebelumnya yang kita lolos kualifikasi itu kayaknya 1975 atau berapa itu, tapi U20 yang di Tokyo, yang Maradona. Maradona waktu itu. Indonesia kalah 5-0 loh kalau nggak salah itu lawan apa. Tapi itu bukan U17. Itu U20 kan,
Ya, kayaknya U20 ya sepertinya. Pernah juga ya, udah ada Sekali pernah masuk waktu itu. kelompok umur kita pernah sekali Zamannya juga ya. Maradona kalau nggak salah. Kelompok Tapi- umur 70-an kita masih oke iya, lah, Bang. tapi Kita Maradona waktu itu Thailand masih belum umur Maradona masih umur 18 atau berapa gitu. Tapi dia main untuk U20 waktu itu. Kalau Sepertinya ya kalau nggak salah. jadi ini harapan kita lolos lewat kualifikasi pertama kali berarti, Bang. Pertama kali 17 ya? untuk U17 ya. 17. Enggak, karena jatah tuan rumah. Wah, ya kemarin Ya, itu kalau jatah kemarin kita tuan jatah tuan Jatah rumah udah rumah. pasti lolos ya kan. Tapi ada untungnya juga si tuan rumah itu jadi imbasnya ke sini juga nih kan. Iya. Bakalan lolos juga. Ada parameter Ada, kita untuk kualitas Piala Dunia itu segini loh. Ya. Jangan cuman sekedar tuan rumah, betul juga lah makanya maksudnya harapannya itu mudah-mudahan ke depan tuh nggak lolos cuman modal tuan rumah aja ya kan. Jadi Ya, barometer kita juga Ya, untuk kita kualitas bisa Piala lolos Dunia atau gimana. dengan kualifikasi kan dengan suatu pencapaian yang luar biasa itu menurutku. Lolos aja gitu ya. Apalagi mungkin dari Asia Tenggara, kemungkinan ini hanya Indonesia yang lolos nih. Kemungkinan. Thailand udah pasti Thailand udah lolos, Cina lolos, Vietnam seri dia. Seri. Ya, Thailand udah 2 kalah tadi malam. Kalah lagi lawan Arab kalah Saudi. lagi. 3-1. Oh, out Dia berarti. udah out dia, Cina Thailand sama out. yang udah pasti lolos tuh Uzbekistan sama Arab Saudi. Arab Saudi lolos Ya. dulu. Nanti malam Vietnam juga main ya. Nanti malam Vietnam juga main. Nah, kita tunggu lah Lawan Jepang ya? Vietnam. Ah, ini enggak tahu ya. Dia soalnya grupnya Dia Jepang, satunya Jepang sama Australia. Australia. Tapi Australia dia apa Nah, loh? ini Bang. Imbang. Imbang. 0-0. Tapi kita pun waktu kualifikasi imbang juga kan 0-0 lawan Australia. Oh, iya dengan permainan yang apa itu ya, kan, apa namanya? Ada separuh dagelannya itu kan. Berapa menit terakhir lah itu ya? 12 iya, iya. 12 Oh, menit itu, terakhir iya. yang oper-operan aja. Iya, iya, betul, Karena betul. dua-duanya udah masuk Udah kan. masuk. Itu waktu itu kan awalnya agak aneh tuh, mainnya pertama kali seru, bang, habis itu udah 12 menit terakhir, kok gini mainnya? Pokoknya cari tahu, hasil pertama lah udah lolos dua-duanya. Lolos. Ya udahlah masing-masing nggak mau ambil resiko kan. Vietnam juga bisa nahan ini. Nggak tahu nih kita nengok Vietnam melawan Jepang ini. Nah kalau Vietnam juga bisa imbang lawan Jepang ini luar biasa juga kan Vietnam ini sebenarnya. Jarang-jarang kita Asia Tenggara bisa ngirim 2 wakil Piala Dunia. Iya. Kalau memang dia bisa masuk ya bagus juga ya kan ya. Artinya kita sesama Asia Tenggara ya. Setidaknya Dua kita lah, Asia iya, Tenggara wakil. nggak dipandang sebelah mata Nggak lagi. dipandang sebelah mata. Jadi kalau dia bisa lolos bagus juga gitu kan. Efeknya bukan cuma ke Vietnam aja, tapi ke seluruh Asia Tenggara lebih. Salahnya dilirik Vietnam lagi. ini kalau lolos tengi gitu loh. Iya kan? Sekarang aja dia tengi itu. Oh, Indonesia gini. Apa istilah dibilangnya dari sisi tinggi badan pun diejeknya Indonesia ya kan. Indonesia percuma lah begini gitu kan. Indonesia itu rata-rata tinggi badannya 172 apa 73 ya. Jadi Tiga peringkat terbawah 2 terbawah. kalau nggak salah. Iya. 2 terbawah. Di bawah kita ada Yaman. Kebetulan main sama Yaman. Yaman tuh 172 ininya. Rata-rata tinggi badannya. Di atas kita Afghanistan. Sama. Sebelumnya pun ngejek juga, Indonesia grupnya aman, kami lah Australia, Jepang katanya. Kalau bisa kami lolos berarti kami lebih bagus. Kami lebih begitu. bagus dari Indonesia. Makanya tengi orang ini. Kalau lolos tengi gitu loh. Lalu Tapi semenjak kita yang menang lawan apa itu udah mulai agak ini sekarang muji-muji Indonesia juga media-media Vietnam ini bang. Ya, yang menang lawan Korea. media Facebooknya ya. Enggak yang yang apa? Piala Dunia yang seniornya. Senior. Oh. Kan kita udah mulai melampauin tuh, udah mulai Iya, muji-muji bilang, Indonesia muji juga. dia Ini pun minta- terkejut juga dia, kok bisa menang Dia Indonesia minta- lawan Korea Selatan. Dia minta Indonesia ikut AFF. Full team. Lah kalian ikut AFF biar seru AFF ini. Biar ada apanya katanya levelnya ikut itu pun Indonesia nanti standarnya Yang- itu jadi naik katanya kalau Indonesia ikut. Gimana Indonesia mau ikut AFF? Ya pemainnya main di sana ya kan. Liga top semua. Liga top semua. Bang Jai kemarin kayak main Habis lawan lah apa kalian kalau ikut semua nanti main itu habis lah Vietnam. Thailand pun habis lah kan di mana. Pemain kami baru cedera main di era divisi. Iya. 2 pemain lagi langsung. Aduh. Dua-duanya Hilgers Hilgers. sama tapi Hilgers Dean itu James. kayaknya masuk angin itu. Iya. Sempat nahan muntah juga kan? Iya, dia kalau Indonesia minum tolak angin gitu kan. Terkapar dia situ ya, tertidur Oh, semua dah. Kurang minum jamu dia tuh. Minum jamu.
Kalau si apa, tapi belum tahu kita ya, Dan James itu bagaimana ininya. Hamstring dia katanya. Cuman kayaknya kata pelatihnya kondisinya serius. Mudah-mudahan lah nggak serius katanya. Kalau dari lihatnya kayaknya serius katanya gitu. Terancam juga kan nggak main di final nanti Piala Belanda itu. Masuk mereka? Kan lolos final Piala Belandanya. Udah mau main ini Piala Belanda. Kalau misalnya cedera hamstringnya parah, serius, nggak main lah dia di final nanti. 3 minggu juga dong istirahatnya. Bisa lebih ke apa nanti? Kayaknya dapat lah ya kalau kayaknya mudah-mudahan lah dapat. Kalau hamstring kan nggak terlalu apa ya? Mungkin sebulan paling lama ya. Total sembuh lah tuh. Kita ini nanti kan 2 bulan lagi ya. Tanggal 6 mainnya lawan Cina. Dapat itu, insya Allah. Tapi memang kita itulah ininya kedalaman squadnya ini sekarang itu harus dibilang apa ya Pak Erik, kita kan harus buat satu tim itu secara keseluruhan, kedalaman squadnya itu harus seimbang gitu kan. 50 atau 100 pemain gitu ya. Kalau senior kali 3 kata dia. Berarti ada 11 kali 3. Nah sekarang kan masih 11 kali 2,5 lah, belum sampai kan ya. Makanya akan terus di ini kan. Beberapa posisi udah bisa kali 4 kan, kayak back kiri. Makanya posisi back kiri ini banyak. Artinya kalau Dan James itu nggak main kan, utamanya kan masih ada Verdong kan. Kalau Dan James nggak main kan, pelapis di bawahnya kan masih banyak tuh. Ada Patinama, ada bisa main juga. Akan mainnya luar biasa loh sekarang. 2 assist malah. 2 assist. Crossingnya bagus. Belum lagi nanti isunya Jayden Osterwood lagi digoda juga. Nah, kalau udah Jayden Osterwood jadi masuk, ya dia lah pemain utamanya. dia nomor 1. Bersaing sama Verdong dia 3 tuh. Udah kalau apa kayak gitu Patinama sama apa si ini mikirkan posisi lain aja lah kan. Udah 3 di situ yang top udah grade A semua kan. Mau tuh yang pemain Fenerbahce itu. Masih pendekatan sih, Bang. Cuma nggak tahu juga ini. Soalnya kan Patrick Kluivert nih yang goda langsung sama Pastor kan. Jadi ada harapan, cuma dia kayaknya sebagai penggoda aja di tim nasional ya, Patrick Kluivert ya. Bukan dia kayaknya pelatih kepalanya. Otaknya Pastor ya. Pastor otaknya, Lanzat penyambung lidah. Ya ini cuma tokohnya aja. Iya, jadi sebagai apa? Sebagai abang-abangan di situ dia, abang-abangan tokoh keluar, motivator dia kan. Tokoh keluarnya lah dia yang tampil kan. Pakai jas mana-mana. Kalau Alex Pastor kan nggak keren ya kan. Pertandingan timnas pakai celana kolong dia. Kan celana bola dipakainya kan. Pakai bola. Pakai bola, sepatu Adidas lama. Pakai training kayak pakai apa kan, ini pakai baju biasa, baju latihan itu. Celana bola gitu. Iya. Astaga, memang nggak ada gaya kelas gitu dibuatnya. Minimal kayak yang kan ada yang model tangan panjang, training panjang. Itu kan kayak era-era Sintayong dulu kan, sebagai yang asisten-asistennya kan pakai training semua kan, kayak Nopa maju mendampingi si STY kan, dia ini dia mendampingi Kluivert pakai celana kolor apa tuh? Kelihatan kurus ya kan, Bang. Memang nggak ada gayanya. Nggak apa-apa lah, memang udah tugas masing-masing ya. Jadi lawan Yaman ini kira-kira siapa yang kuatnya, Bang? Pemain-pemain dari Yaman ini? Nggak ada ya, biasa-biasa aja ya? Pemain Yaman aku kebetulan tidak memperhatikan orang per orang ya kalau Yaman itu. Ya namanya kelompok umur ya, belum ada nama-nama besar seperti itu ya. Nama-nama yang kelihatan muncul nonjol gitu, wonder kidnya nggak ada. Kalau di satu orang yang mencolok 20 ada satu nomor berapa pemain tengahnya itu ya, agak lumayan lah mainnya, kayak model Alberto nya Indonesia yang nomor 10 eksplosif ya. Kayak gitu mainnya. Oh ini agak bagus nih, cuma lasaknya aja gitu, artinya belum mainnya itu belum terkonsep. Belum masih seperti Korea kemarin. Masih individu semua. Iya, Korea itu siap bola di kaki pemain manapun itu mengerikan gitu loh. Dari belakang udah ancaman ya. Udah luar biasa gitu. Hanya saja pas di depan gawang itu nggak tahu kenapa
apa main dukun atau apa Indonesia ini aku nggak tahu. Tuh ada yang ke atas, ada yang ke samping, tapi build up-nya itu udah jadi pemain Korea smart. Nah bedanya sama Yaman dan apalagi Afghanistan ya kan, enggak. Mereka mainnya kenceng gitu, kenceng, lari sana, lari sini, tuh, cuma nggak terarah. Motor ya? Harusnya Nova bisa melihat itu kan, oh ini kayak gini cara menanganinya gitu. Jangan diikutin. Jangan dipaksa kita. Iya, kalau diikutin ya sama juga mainnya jadi remuk juga kalau kayak gitu kan. So, adu kuat jadinya. Tapi kalau kita sudah main build up kayak Korea itu, dan terbukti Indonesia bisa loh. Lawan Korea tuh build up juga kan Indonesia kan. Hanya di babak kedua yang agak parah karena kan di press tuh sama orang Korea tuh. Korea mulai 60-an tuh udah full attacking semua. Attacking semua dia. Sekali kita counter attack, itulah yang makanya kita dapat penalti kan dari counter attack juga awal dari sisi kanan. Lemparan ke dalam biasa. Ada juga lempar lembingnya ya. Siapa namanya itu? Fabio Askar. Bagus juga tuh. Tinggal diasah lagi tuh. Arah kedua sampai kan. So, Kevin Dix saja nggak sampai ya kan. Kevin Dix nggak sampai. Kevin Dix gitu ya. Pada bola. Nggak lurus gitu dia. Kalau Arhan Aska juga gitu. Kan bingung pemain apa kemarin Korea kan bingung nahan bola, dibuang yang nggak sempurna, bola liar tendangan lagi handsball. Aku yakin Yaman akan lebih bingung kalau menghadapi yang seperti itu. Menghadapi permainan build up seperti itu kan bingung. Jadi menurut abang ini kita lawan Yaman ini bakal main kontrol atau kita tetap kontrol? Harusnya kontrol aja, kontrol. Jangan ngikut main Yaman. Kayak main kayak kita nonton lah di stadion kalau main di Sumut ini bagaimana kelompok umur main. Kenceng luar biasa. Kenceng makanya. Gua nanti cuma ya gitu lari sana atau balik ke belakang. Saking kencang nanti menit-menit 70 rata udah mulai kram-kram tuh biasanya. Gitu. Kram narik udah berhasil lah cetak gol wasit itu kram. Saking kencangnya nggak menahan tempo main pelan. Orang itu kan usia bolanya dapat bola pokoknya lari. Bergerak lari. Di instruksi sama pelatih itu dapat bola bergerak lari. Itu semalam Yaman itu nggak terkonsep maksudnya. Lalu lewat 1, 2, 3 lewat sampai ke depan kan. Habis itu balik ke belakang lagi. Lari lagi. Balik lagi. Loh. Artinya memang nggak ada konsepnya. Korea, Jepang itu nggak main sama Uzbek lagi ya. Uzbek keren kali mainnya. Keren betul. Nggak ada main bola lari kencang itu nggak ada. Ini tengok ini kan pemain Uzbek nggak ada yang kencang tapi kok mainnya gol-gol aja gitu kan. Nggak ada yang enggak. Uzbek ini 10 tahun terakhir usia muda ngeri ya. Dahsyat ya. Tinggal senior aja yang belum terlalu kelihatan ya. Senior udah mau masuk Piala Dunia juga orang tuh. Dia tinggal selangkah lagi. Tapi baru ini aja. Baru ini. Jadi yang untuk debutan kan ini ada beberapa calon debutan untuk Piala Dunia ya. Salah satunya kan Uzbek. Dia tinggal selangkah lagi loh. Kalau dia menang atau seri aja sekali lagi. Seri kayaknya sekali lagi dia lolos. Uzbekistan. Grup A dia kan di senior tuh. Iya. Di bawah Iran. Sama punya sama Iran. Sama Iran. Cuma Iran sudah memastikan lolos. Keren Uzbekistan. Ini mainnya kalau dibanding aku kebetulan nonton yang itulah ya. Uzbek nonton, Jepang nonton. Beda mainnya sama yang Yaman. Mainnya udah beda ya. Yaman lawan Afghanistan levelnya beda. Secara kekencangan, speed kalah orang itu. Ini gila speednya. Wah, ngeri mainnya. Tapi habis itu letoy gitu. Capek, menit ke-70 tuh letoy. Artinya kalau dilawan dengan permainan controlling, build up, keram itu dua-dua nanti. Habis, gitu. Ya harusnya tidak dilawan gitu, tidak dilawan dengan cara yang sama gitu. Ya bodoh aja Indonesia kalau ngelawan seperti itu karena Indonesia tuh punya kualitas, punya mental, punya ketahanan fisik. Ngapain main kayak gitu kan? Jadi kayak kita nanti pertandingan nanti malam kayak nganggap lawan Timor Leste atau Brunei lah berarti ya. Kita main kontrol, attacking full. Kira-kira nggak kayak Brunei lah, kayak Kamboja lah.
Kamboja, seperti Myanmar lah, Myanmar. Seperti Myanmar. Myanmar kencang mainnya. Ya, kayak Myanmar. Bupak kan. Nabrak. Nabrak. Kalau kita ikut kayak gitu juga ya mati konyol lah. Belum nanti pertanyaan ketiga, Kalau- tumbang semua. Kalau nggak pintar Novarianto, gas terus sama-sama gas, capek itu habis. Makanya. Menit saat babak pertama ini 30 menit udah sengok-sengok, udah pelan-pelan itu. Ya bermain seperti ketika melawan Korea gitu. Cuma Korea kita kan kita controlling, build up, fokusnya defensif. Ini enggak. Pertahanannya dalam. Iya, ini enggak. Jangan kita enggak defensif, tapi tetap dengan cara yang sama gitu. Kayak main-main Uzbek lah. Main sabar. Tahu gol. Betul-betul udah Iya, lawan Thailand. Thailand lo lawannya. 4-1 digas orangnya. Tas. Kan Thailand pun nggak jelek-jelek. Enggak jelek. Main bagus juga Thailand mainnya. Main. Sempat 2-1 kan. Setelah kartu merah baru itu gol ketiga dan keempat itu kartu. Itu pun syuting luar kotak penalti dua-duanya. Tapi emang 2 gol Uzbek kemarin tuh gol cepat semua tuh. Gol cepat. Jarak itu. Gol cepat. Tiba-tiba Thailand udah 2-0 ada ketinggalan. Uzbekistan. Iya, itulah kalau bisa bermain dengan sabar malam nanti ini beberapa jam lagi ya. Jam 10 mainnya. Jam 10 main. Jam 10 kita akan memastikan lolos Piala Dunia di sini. Dengan 6 poin pasti lolos. 6 poin Karena pasti head to lolos. head kita udah menang lawan Korea kan? Iya, menang lawan Korea. Kalau menang lawan misalnya kita Yaman. menang Tena, poinnya Yaman 3. Kalau dia mati-mati nanti lawan Korea, Kan ya mereka pasti saling bunuh pasti kan. saling bunuh. Ya, salah satunya akan seri mati. 5 poinnya. Salah satunya akan mati. Nih Korea nanti kan main lawan Afghanistan tuh. Menang lagi 100% 3 poinnya. aku bayangkan tuh pasti menang dan pasti ngamuk lah. Ya kan? Ngamuk lah. Biasa kayaknya di atas 5 tuh golnya. Lawan Afghanistan Gol Korea. biji aja tuh keterus-terusan tuh nanti bisa Iya, jadi Korea iya. Selatan. Dan pasti inilah. Kurasa ditamparin Balas dendam, ditamparin satu-satu sama pelatihnya di apa ya. Namanya masih remaja kan. Oh, bodoh. Orang Ya kan? media-media Korea aja udah sampai bahas-bahas ke federasinya, inilah tanda-tanda sepak bola kita bakal hancur katanya. lawan Indonesia kok bisa kalah gitu. Dua kali loh. 2-3 kalah, ini kalah ya kan. Gara-gara Sintayong semuanya. Iya. Ini kan anggota apanya Sintayong nih? Anak buahnya Sin- Sintayong. Langsung. Iya, Sintayongisme kan? Siapa ini? Novarianto nih. Jangan coba-coba ngajak dia main adu bertahan, putus. Ya itu takutnya gitu. Nanti kalau terbuka menyerang, takutnya kalah nih. Jadi mainnya lebih bersabar, Iya, kalau defensif jangan lawan Indonesia sekarang. Ya kan? Kayak main Tai Chi dia kurasa ini. Cina itu Tai Chi, apa kungfu itu. tenang lebih membunuh. Iya, kalau diserang dia justru ini. Tunggu dulu. Ini dia, cap, situ diserang. Ada momennya. Tunggu, sabar. Bayangin sabarnya kita menunggu itu sampai 90 menit santai main tuh. Tahun nyerang sekali penalti. Sakit kali tuh. Udah perpanjang waktu itu kan? Udah Tambah 91. 90, tambah 6 menit lah itu kan. Tambah kebobolan penalti, perpanjangan waktu, lawan tim yang di bawahnya lagi itu udah Jauh lah, Korea tuh sekarang peringkat 30-an kalau nggak salah ya. 30-an lawan Indonesia 123. 90. Untungnya ini kan nggak ada pertambahan poin di pipa kan, nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak kan udah berkuah-kuah Indonesia ini. Bermentega-mentega lah istilahnya kan. 20 ini kan. Hah? Plus 20 poin. Terus 20 udah kalau seperti ini. Sayangnya nggak. Udah langsung naik peringkat 110 kayaknya. Iya. Kalau kita menang lawan Australia kemarin mungkin 110 kita dia. Iya. 17. Jadi gimana ininya? Prediksi skor kan? 3-0. Buh. 2-0, kalau aku 2-0 aja nih. Indonesia Yaman. Aku Karena Yaman kencang-kencang juga, pasti mainnya main gasak gerusuk juga ada tuh. kencang. Cuma nanti 30 menit aja tahan itu Ya, kalau biasanya. dibandingkan antara Yaman dengan Afgan itu sebenarnya Afgan jauh lebih parah. Terutama pemain belakangnya ya. Koordinasinya jelek. Koordinasi lini belakang itu hancur gitu. Bisa 4 nanti lawan 2 gitu. 4 lawan 2 di bawah. Nggak ada Mereka tinggal 2. Itu pun nggak gol gitu loh. Itu pun nggak gol. Artinya
mereka parah secara koordinasi pertahanan, Yaman juga tidak terlalu bagus dalam serangan. Golnya kan penalti 1 waktu lawan Afghanistan. Berarti ya Yaman ini masih mungkin ada kasih kejutan ya Bang? 1-2 kejutan mungkin masih ada ya? Apa ya, kalau dibilang gebrakan awal mereka ini itu harus diwaspadai Indonesia. Karena awal-awalnya kenceng. Kayak kita lawan Australia kemarin berarti ya? Kenceng di awal. Kenceng di awal gitu. Itu patut diwaspadai. Konsentrasi di 15 menit awal itu ya. harus Artinya kalau Indonesia bisa kontrol di situ, ya kalaupun dia mau kenceng tapi kita bisa kontrol the game kan, ya nggak masalah juga kan. Nah, secara mereka apa ya, kalau dibilang kualitas pemain itu tidak terlalu bagus sebenarnya, tidak terlalu bagus. Indonesia di atas lah secara kualitas pemain itu. Mereka kencang tapi Indonesia sebenarnya tidak kelihatan sekali karena bermain lawan pertama itu melawan Korea kan. Artinya sebenarnya kualitas Indonesia itu tinggi. Asal jangan itu tadi dibilang Ilham, jangan overconfident saja. Jangan karena sudah melawan Korea atau merasa wah ya ini apalah Yaman ini Afghanistan apalah ini Korea akan menang kan gitu. Nah, untungnya Nova itu modelnya kayak keras juga. Modelnya keras gitu. Dari zaman pemain pun dia juga selalu kapten juga kan. Oh iya. Jadi keras dan dia memberlakukan apa namanya ya, aturan. Nah, ini termasuk bagus lah. Sekarang kan U17 tuh dipuji-puji. Sangat dipuji-puji gitu kan. Nah, tapi pemain itu nggak tahu mereka dipuji sekarang. Karena itu dilarang oleh Nova Arianto untuk membuka medsos selama Piala Asia. Memang pun selama ini kita tengok nggak ada juga yang pemain-pemain diwawancarain. Nggak ada, nggak boleh sama dia. Dijauhkan. Nggak ada ya. Wartawan tidak boleh dekat sama pemain. Kalau mau wawancarai dia aja gitu kan. Dia aja yang diwawancarai kan. Pemain nggak boleh. Wartawan tidak boleh mendekati, konten kreator apalagi nggak boleh mendekati para pemain nggak boleh megang medsos, handphonenya diambil gitu. Pokoknya selama Piala Asia ini tidak boleh pegang sama sekali gitu. Betul, disiplin fokusnya dijaga. Iya, jadi kemarin itu istirahat hanya 1 hari, nggak sampai 1 hari kayaknya. Mainnya kan malam kan. Paginya aja nggak latihan, sorenya latihan lagi. Sorenya mungkin cuma recovery gitu aja. Iya, tapi biasanya kan latihan pagi sore kan, pagi sore. Nah, itu liburnya hanya bisa dibilang setengah hari lah. Malam main, ya kan? Paginya nggak latihan, itu aja. Habis sarapan istirahat lagi, sorenya udah latihan lagi. Gitu. Betul. Memang betul-betul disiplin ala Korea lah, gitu kan. Sintayongisme kali ya. Sintayongisme dia. Ngomongin Sintayong ini Bang, kan isunya sempat ditarik PSSI lagi tuh. Itu gimana tuh? April mau. Baca sempat betul ya ini betul ujung-ujungnya April mau. Kayaknya nggak mungkin juga lah. Sintayong pun nggak mungkin juga dia masuk. Terlalu cepat kali kayaknya. Udah sendiri juga PSSI kalau balikkan Sintayong kalau sekarang ya. Dan kayaknya juga nggak masuk sebenarnya. Ya itu kan sebagai direktur teknik seperti itu kan dia artinya dia harus berhubungan dengan tim nasional juga, berhubungan dengan Kluivert, dengan Alex Pastoor, dengan semualah tim tim kepelatihan dari Belanda gitu kan. Artinya dia bisa nggak ngeblend kemari kayaknya ya nggak mungkin aja untuk masa sekarang ya. Dan akan sangat kesulitan dia dan artinya dia ketika tidak bisa menyatu dengan itu akan tidak bisa mudah dia masuk. Kalau PSSI menempatkan dia di situ artinya kan sia-sia aja. Itu langkah yang salah gitu. Yang menurutku ya sudah, Sintayong itu sudah masa lalu, era lama gitu loh. Nggak usah kembali dilibatkan kecuali memang dia dimasukkan lagi pure semuanya gitu. Ya kan. Nah, artinya ini diganti lagi timnya. Ya dia masuk, tapi bukan sekarang lah, ya kan? Karena sekarang kan trennya lagi naik lagi, ya naik lagi ya kita tunggu aja, gitu loh. Mungkin kita tengah jalan merombak lagi. Enggak lah, ngapain lagi kan? Ya, kita kan sedang, bahkan kalau aku ya, kalaupun nanti tidak berhasil lolos ke Piala Dunia nanti melalui round 3 gitu kan, tapi masuk round 4, ya di round 4 ya tetap ini aja lah pelatihnya, nggak usah diganti lagi, pakai lagi pelatih, apa nanti pelatih
Amerika Latin misalnya dimasukkan entah siapa gitu kan, pelatih Brazil yang baru dipecat, bukan dari pelatih mana yang baru dipecat lah? Yang mana ya? Oh bukan, sorry. Brazil, timnas Brazil. Iya, timnas Brazil kan baru dipecat kan? Iya. Yang kalah sama Argentina. Dari rival. Nah, iya, misalnya hal itu kan. Oh, kita sekarang Amerika Latin, tapi kalau tiba-tiba misalnya masuk Roberto Mancini, nggak usah juga. Artinya kan dia akan merusak tatanan ini. Nah, kalau dari Sintayong ke Kluivert dan di belakangnya ada Pastur dan Denny Lanjat seperti itu, masih ada. Walaupun aku sebenarnya tidak setuju 100% dengan keputusan ini, karena dilakukan ketika timnas ini sebenarnya sedang di grafik yang tinggi gitu, walaupun mungkin ada isu-isu di luar itu ya. Nah, tapi masih ada kalau dibilang benang merah itu masih ada, korelasinya itu masih ada. Ketika tim Belanda ini masuk, mereka akan bisa masuk dengan smooth karena pemainnya semua rata-rata kelahiran Belanda gitu loh. Ya kan? Secara kultural mereka dekat gitu. Nah, kalau Mancini yang masuk misalnya, atau si pelatih Brazil itu yang masuk, secara kultural sudah berbeda lagi. Nah, artinya akan ada penyesuaian lagi. Sebagai pelatih kan tentu pemain yang harus menyesuaikan diri dengan dia kan, bukan dia yang menyesuaikan diri dengan pemain. Ini timnas kan, kita apalagi ini timnas nggak bisa transfer pemain. Dia harus memakai pemain yang itu, dan pemain yang terbaik sekarang adalah pemain yang ada sekarang kan. Artinya pemain itu yang harus menyesuaikan dengan Mancini kan, hancur lah. Artinya pasti berantakan lagi. Kalau ini kan enggak. Ini kan tidak. Dia hanya Kluivert itu hanya perlu menjaga gengsinya aja. Dia memakai warisan Sintayong atau enggak gitu secara permainan. Jajaran pelatihnya itu, asistennya pun kayaknya udah mulai paham juga mulai cara permain timnas Indonesia. Mungkin belajar dari Sintayong, memang cocok main kultural 3 mereka back sudah dekat. kali. Sudah dekat. Enggak ada masalah. Malah kadang-kadang kalau memang mereka perlu kayak si kemarin lah, Kluivert kemarin ketika menyampaikan sesuatu yang bersifat personal atau rahasia lah katakan ya, walaupun nggak rahasia juga. Dia kan pakai bahasa Belanda sama Jay Ijaz kan. Tapi 541-nya itu kan bukan 531 bukan, tapi bahasa Belanda. Oleh Jay disampaikan ke kawan-kawannya pakai bahasa Indonesia. Kan itu. Artinya mereka secara kultural tuh dekat gitu. Nah, yang dilakukan Kluivert itu sekarang tinggal apakah dia mau memakai strategi warisan Sintayong atau pakai punya dia sendiri. Nah, egonya kan muncul ketika melawan Australia kan. Wah, kita harus pakai total football begini, hancur. Ya kan? Terhantam realita. Terhantam. Akhirnya ya sudah, mungkin dia mengalah atau apa, dan masukan dari banyak pihak, dia pakai lagi sistemnya Sintayong dengan beberapa modifikasi ketika melawan Bahrain, dan ternyata terbukti bagus kan. Bahkan dibandingkan lawan Arab Saudi, ini performa lawan itu lebih bagus ketika melawan ini, karena tidak 100% kita defensif kan. Ketika melawan Arab Saudi kan kita boleh dikata ya hampir 100% itu memang pertahanan pun nggak sedalam dalam sekali garis pertahanannya. Ketika melawan Bahrain kan tidak. Jadi ada kombinasi dia. Nah, itu permainan triangle juga udah kelihatan. Iya, nah itu bagusnya itu sekarang. Jadi menurutku kalau memang andai pun tidak bisa lolos langsung main putaran 4, ya tetap aja tim ini gitu. Yang ditambah pemainnya ya kan. Kalau pemainnya nambah nggak masalah. Ya itu nggak usah dipikirkan lah orang yang bilang-bilang, oh kenapa naturalisasi, kenapa 300 apa itu yang diksi yang narasi yang selalu dikemukakan kan itu 300 juta penduduk Indonesia, ditambah kita dikompor-komporin sama pelatih Bahrain kemarin. Apa 300? Ya dia 300 juta nggak 300 juta itu kan bukan pemain bola semua. Emak-emak berapa orang? Nggak tahu dia 300 juta itu ada fotografer. Mak berapa ratus juta ya kan, TikTokers berapa gitu. banyak gitu. Yang pemain bola berapa? Paling 10.000. Data terakhir kita bahkan nggak ada 1/10 dari Jepang, data dari nggak ada pemain sepak bola Indonesia dari yang segini banyak ya kan, segini banyak warga ini dari 300 juta itu lebih banyak pemain Jepang yang hanya sedikit warga negaranya gitu loh. Mungkin hanya 10 ribuan ya kalau nggak salah yang pro ya, yang pro. Nah dari yang pro ini yang Liga 1 berapa? Kan cara hitungannya seperti itu, bukan 300 jutanya,
Itu ada emak-emak, ada Emang anak-anak, presiden, menteri mau main bola juga. Ya kan enggak. Yang dihitung adalah berapa jumlah pemain profesionalnya. Profesional katakanlah dari Liga 3 lah ya. Liga 4 nggak usah dihitung. Dari Liga 3, Liga 2, Liga 1. Untuk tim nasional katakanlah dua dari Liga 1 dan Liga 2, ya kan? Kalau untuk sekarang sudah kelas mau menuju Piala Dunia untuk Liga 1 lah. Liga 1 saja. Pemainnya kita lihat dari Liga 1. Berapa orang pemain Liga 1? Di situ. Dan dari Liga 1 ini berapa yang pantas berkualitas untuk pemain? Hanya 5. Makanya 5 orang cukup nggak? Untuk main aja nggak cukup. Futsal nggak cukup tuh, Bang. Futsal aja nggak cukup. Hanya 5 kan yang sekarang? Iya. Egy. Cedera Egy kan? Dari kiper ada kiper Hernando. Nadeo. Oh cukup untuk futsal cukup. Hernando, Nadeo, Rizky Ridho, Ferrari, Arhan. Arhan pun hitungannya pemain. Arhan itu kan luar tuh. Oh, iya. Si Kembuaya, Egy, si siapa Yakob tuh? Sayuri. Yakob bersaudara 2. Oh cukup 11. Sananta. Hoki. Itu yang baru masuk semalam. Septian Bagaskara, Malik Rizaldi 13 cuma 13. Ya, itu pun cadangan juga, kadang ada sebagian yang inti hanya bisa masuk satu lah ya, yang dari Liga 1. Itu bisa compete ya, Bang. Iya, hanya Rizky Ridho. Jadi hitungannya itu jangan 300 jutanya. Dari pemain pro-nya berapa? Nah, kenapa Indonesia tidak bisa mencetak pemain pro yang banyak? Nah, itu persoalannya. Itu yang jadi persoalan. Ya kan? Ya artinya pembinaannya itu dari sekian puluh tahun itu nggak jalan. Dari 10.000 aja berarti kan cuma 10 tahun belakangan ini hasil 10 tahun belakangan. Kalau pembinaan kayaknya jalan-jalan, cuma sekarang jalan. Hasilnya tuh kayaknya harus dirubah kayaknya. Ada rantai terputus ya, Bang, dari profesional. Enggak, maksudnya gini, maunya dia buat pembinaan cari satu untuk dikirim misalnya kerjasama sama Barcelona, kayak Jepang dulu. Coba Messi itu emang asli buatan dari Argentina kan, nggak dia kan dia pindah merantau ke La Masia dia. Kan dia di situ juga hanya berkembangnya kan. Dan kalau main dia misalnya dikelola sama PSSI Argentina kan belum tentu juga dia main di Barcelona. San Lorenzo apa dia dulu ya? Estudiantes. News Old Boys ya. Artinya kalau memang mau Indonesia minimal kayak Matthew Baker dibetulkan kerjasama sama misalnya Real Madrid ke Eropa lah, minimal satu orang itu betul-betul di kerjasama malah Masianya akademinya gitu. Ya. Jepang dulu melakukan itu di awal-awal. Yang banyak orang tidak sadar dulu. Kaji Yushi Miura kan dulu seperti itu. Sama Genoa kan dulu. Nah, ke Brazil dulu, habis itu ke Genoa yang membayar gajinya Miura ketika di Genoa. Itu bukan Genoa. Jepang, tim nasional Jepang. Tapi dia dititipkan di situ berkompetisi di situ. Harusnya gitu sih sekarang dia dipush untuk agar bisa agar bisa bertahan mental dengan kerjasama. Ya, secara ini akhirnya banyak pemain Jepang yang pertama kali pure betul-betul itu di kontrak karena kualitasnya adalah Nakata. Sebelum Nakata itu nggak ada. Nah, setelah Nakata, itu kualitas pemain Jepang itu meningkat tajam semuanya. Nah, akhirnya masuk lah. Sekarang udah nggak terhitung lagi kan. Liga Jerman tuh udah Jepang semua. Udah Jepang semua. Nah, Indonesia kan tidak seperti itu. Dulu sempat seperti itu. Cuma tidak jalan, ya kan? Iya. Kayak buat program juga Garuda Select. Coba Garuda Select kan balik lagi ujung-ujungnya Indonesia. Kayaknya ada yang salah dulu dari pembinaan. Apakah PSSI sekarang? Ya sekarang kan banyak tuh. Kayak siapa tuh pemain drummer tuh yang sekarang tiba-tiba jadi pengamat sepak bola. Drummernya Elemen. Didi. Oh iya. Kenapa pembinaan nggak ada? Dia pernah nggak ke Asprop? Datang ke Asprop nengok. Kan nggak pernah. Dia ngomong dari luar aja. Ya kan Ascot lah. Ya iyalah. Kalau kayak kita tiap hari di sebelah itu kantor Ascot. Kita bisa nengok orang itu mau ngapain aja setiap hari. Pembinaan apakah ada? Ada, pembinaan ada. Berjalan apa nggak? Berjalan. Hasilnya ya nantilah 10 tahun ke depan, bukan sekarang hasilnya. Emangnya bisa simsalabim tahu-tahu tuh ada pemain kayak Nakata, tiba-tiba ada kayak Egy yang baru. Egy itu aja
itu di SSB Tasbih itu dari berapa puluh tahun 15 ya nggak salah mulai Iya, naik namanya. itu sama-sama anakku. Anakku Masih di tim pindah dia, kan? tim anak-anaknya, tim anak kecilnya, dia sudah di tim usia 13 waktu itu. Siapa ini bule ini kok jago kali gue pikir. Waktu itu, ya ternyata memang betul kan. Naik, dia pembinaan lama gitu. Dan dengan pembinaan dengan sistem pembinaan yang amburadul kalau dibilang, bisa melahirkan pemain seperti Egy. Seharusnya dengan pembinaan yang seperti sekarang, itu yang kayak Egy ini 10 tahun yang mendatang bisa dapat 4-5 orang lagi yang seperti dia. Mungkin kita bisa lihat Rizky Ridho lainnya ya. Rizky Ridho yang lain dengan pembinaan sekarang. Tapi pembinaannya jangan ditanya sekarang lah. Sekarang kan banyak bilang, oh PSSI tidak melakukan pembinaan. Mana pembinaannya kok ngambil pemain asing terus? Ya pembinaan itu dilakukan sekarang. Dari mana? Ya dari sekarang masih memupuk. Ya sekarang bibitnya ini masih segini. Masih anak-anak semua Masih gitu. semua. Masih umur 11, 12, 13. Ini kapan hasilnya? Tunggulah. 7 tahun lagi, 8 tahun lagi. Kalau Nah, bagus itu hasil hasilnya. pupuknya, bagus lah. Ya dia. kalau bagus gitu. Kalau nggak bagus gimana? Ya kita nanam sawit aja ada yang mati kok, gitu kan. Padahal udah nanam pakai padi, pupuk dari udah tinggal manen aja, tiba-tiba ada hujannya pun bisa padahal udah gagal panen pakai loh. pupuk terbaik dengan sistem yang terbaik. Tahu-tahu datang apa angin topan atau mati semua. Tahu-tahu datang hama, habis mati semua. Ya kan kita nggak tahu. Tapi kan apakah kita tidak melakukan itu? Melakukan. Jadi orang banyak melihat dari luar gitu kan. Karena kita orang nengok cuma dari timnas. Yang dilihat dari timnas dan Liga 1. Liga 1-nya apakah diperbaiki sekarang? Ya diperbaikilah. Ada VAR, jadwalnya udah bagus. Sekarang Wasit udah dari Jepang. Wasit tuh sudah mulai dari luar koordinasi, banyak. kan. Kemudian ya kalau memang masih ada kayak Liga 2 pun udah mulai pakai VAR juga. Liga 2 sudah mulai musim pakai depan. VAR. Ya kalau memang Main ada belajar lah, miss ada perubahan. biasa gitu, ada sanksi yang tidak diberikan, ada ketidakadilan, ya biasalah. Namanya dalam Iya. proses perbaikan kan. Tapi bahwa perbaikan itu dilakukan, ya dilakukan. Orang lihat dari luar, oh seakan-akan itu PSSI itu hanya Naturalisasi melakukan naturalisasi aja. Pembinaan nggak dilakukan, perbaikan liga nggak dilakukan, ya dilakukan lah. Pasti dilakukan. Dan kita yang berada di dalam itu ya kebetulan tiap hari memang menulis sepak bola, mengamati sepak bola. Ya kita tahu bahwa perbaikan itu ada. Cuma perbaikan kan nggak simsalabim kan, nggak kayak David Copperfield tiba-tiba jadi kan enggak. Cuman Pelan-pelan lah. itulah harusnya ada kerjasama juga PSSI Nah itu sekarang. mungkin itu. Ke Jerman kerjasama misalnya Kita ambil kerjasama satu sama Belanda loh katanya. Oh, Belanda nggak apa-apa ambil satu cari kirim ke sana Iya. disekolahkan Bentuk kerjasamanya di kita nggak tahu. Heeh. Ya, kalau yang kayak kerjasamanya dibilang Ilham itu oke juga. Iya harusnya kita ambil satu misalnya kayak Egy zaman dulu Egy kan dulu bagus tuh. udah kayak gitu bang. 18 pemain kita dikirim ke Spanyol. Jadi disebar ke klub-klubnya di Iya, kan ada juga. harusnya disebar, Ini jangan lagi- disatukan ya. Kalau dulu kan disatukan, Primavera dimasukkan, lawan ini itu nggak jadi. Ini lagi berjalan nih prosesnya dari EPA U16 atau U16 17 kan? EPA yang di EPA ya. 18 pemain terbaik dikirim ke sana. Satu klub itu maksimal 3 pemain disebar di Liga Spanyol. Ada di Mallorca, ada di tim divisi 3. Nah iya Nah, itu gitu bagus. kayak gitu-gitu Ini lagi yang prosesnya. proses Istilahnya, kerjasama kan? banyakin kerjasama gitu aja ambil satu. Kalau pembinaan kompetisi jam terbang bagus juga memang cuman kan Iya. nanti dari situ siapa yang kira-kira bisa diambil dari Ya, misalnya betul, dari betul. turnamen usia 17 misalnya turnamen Suratin yang bagus satu. Nah ini bisa nggak nih diambil kirimkan kerjasama ke ini. Nah nanti dia bisa bertahan nggak di sana di Eropa Ya. itu kalau bagus dia bertahan. Yang bayar tetap PSSI kan, makanya klub itu tidak merasa terbebani kan. Nah, kalau andainya bagus, ya kalian bayar, belilah, kan gitu kan. Kalian rekrut, Kasih kami katanya kan. beasiswa PSSI pemain kan kami ambil, nah kami sekolahkan gitu, Iya, istilahnya gitu. ya kan bayar gitu misalnya. Messi kan gitu juga lama ya, misalnya di Messi La Masia. La Masia. Yang kalau nggak diambil La Masia kan Messi itu nggak akan lebih tinggi dari 150 cm. Iya. Nggak bisa. Yang ngobatin itu La Masia. Argentina tinggal terima bersih. Argentina tinggal, ini pemain kami asli Argentina. Kalau tiba-tiba dia pindah warga negara Spanyol kan bisa aja. Mestinya Messi Tawarin juga kan? kan ditawarin sempatnya, tapi dia masih lebih cinta tanah airnya kan.
Jadi semoga aja kerja sama antara PSSI dan Belanda atau kalau mau kerja sama yang U17 dari sekarang lah. Kan misalnya udah ada misalnya siapa pemain yang kita udah Becker lah misalnya kan Becker atau kipernya itu. Kiper timnas Indonesia Dava itu kan tingginya sekarang 185. Bayangin 17 tahun. 17 tahun 185. Kalau dengan nutrisi yang bagus dia dititipkan di klub Eropa di mana di sekolah Eagles dia misalnya kan. atau di Nijmegen atau di Utrecht lah ya kan atau misalnya. ikut dia misalnya sama si Justin Hubner U21 Wolf dititipin Wolf 17 yang gitu-gitu. PSSI kan. Tapi PSSI kayaknya kerjasama sama Belanda kan misalnya. Ya, ini kiper kami, kiper timnas U17 kami titipkan. Gajinya per bulan kami yang bayar. Uang mes tapi dia kami yang bayar. Tapi dia kasih pendidikan di sini gitu kan misalnya kan. Dengan nutrisi yang bagus apa semua. Kayaknya 190 lewat itu tingginya nanti. Wah, belum lagi nanti perkembangan badan ototnya, mas ototnya kan. Artinya 3-4 tahun ke depan kita Tinggal sudah punya panen, penggantinya. Penggantinya si Emil misalnya. Pas kan masih 24 ya? 27 juga, 27, 98 ya. 27 lah ya, 27 kalau kiper. Kiper 10 tahun lagi pun masih Emil bisa, 28. 37 pun masih bisa ya kiper. Kalau kiper masih lama ya, artinya pelapisnya udah ada. Pelapisnya Hernando, pelapisnya Nadio kan, dengan tinggi yang 193, 194, keren. Tinggal sebar misalnya berapa pemain, jadi udah jadi tinggal panen aja, tinggal ini pemain dari sini ambil. Misalnya Parusa, misalnya Indra Sapri, kami butuh pemain ini, ambil, tinggal serah dia kan. Kalau Indra Sapri lokal. Indra Sapri lokal, kalau misalnya pelatih apa, udah pakai ini aja, nggak dipantaunya yang luar negeri itu. Misalnya kayak sekarang anak Darius, kan dia masuk di akademi PSG. Iya. Nah, kan bisa jadi 5 tahun ke depan mantau seleksi balik ke sini. Iya, mana tahu dalam beberapa tahun terakhir ini dia punya perkembangan teknik yang luar biasa kan. Samuel Silalahi aja Norwegia juga di sana. Samuel udah diambil. Jadi panggil 20 dia di sana. Adrian Wibowo juga. Adrian Wibowo udah dipanggil timnas Amerika kan? U17 terakhir kemarin. Iya. Tapi masih bisa itu. Masih bisa. Sama juga Indonesia perlu wanti-wanti Wilbur Jardim kan? Masih bisa dipanggil Brazil itu. Masih bisa dipanggil Brazil. Makanya udah dapat kontrak profesional. Oh ya, Sao Paulo loh. Nggak tanggung itu. Nggak semua orang bisa dapat. Nggak semua orang bisa dapat itu. Ya kita iseng-iseng kemarin berandai-andai dipanggil sama siapa, Clifford untuk pipa-pipa match dia yang ini kan, friendly match. Kasih aja menit, 1 menit, 4 kali udah nggak bisa diambil, udah nggak bisa diambil Brazil tuh, ya kan? Kalau 3 kali masih bisa, ya kan? Udah 4 kali nggak bisa lagi. Ambil aja, panggil aja terus. Ya. Ngisi cap aja. Ngisi cap saja. Dan dia dimainkan udah menit-menit terakhir kan. 2 menit terakhir masukkan. Kali 4 udah nggak bisa diambil sama Brazil. Tapi di senior. Gitu. Rasa Pipa Mes jadi dipanggil untuk senior dia lepas lah sama klubnya, nggak mungkin nggak. Ya, udah pasti. Tapi kalau sekali main aja misalnya dibawa di Piala Asia, udah sekali gitu aja main, udah nggak bisa lagi dipanggil ke Brazil deh ya bang. Tetap harus 3 kali. 3 kali juga ya? Walaupun turnamen misal Piala Asia 2027 nanti? Enggak, tetap harus 3 kali ya? Tetap harus 3. Oh. Makanya kan yang si Munir El Haddadi kan udah main di Piala Eropa nggak salah kan? Bisa main di timnas Maroko sekarang. Oh, tetap harus 3 ya? Karena baru 3. Ya. 3 aja pun masih bisa diambil gitu. 3 aja masih bisa diambil. 4 yang udah nggak bisa. Kita kan masih bisa mengambil siapa tuh yang gimbal orang Jairo Redwell itu masih bisa, hanya saja memang perlu ke pengadilan ya. Kita masih bisa mengambil itu. Dia tim nasional senior Belanda 3 kali. Di mana setelahnya, nah ketika orang satu pemain sudah bermain untuk timnas senior di kejuaraan resmi FIFA, tetapi setelah 3 pertandingan ini dia tidak dipanggil lagi dalam 2 tahun beruntun, itu masih bisa diambil. Nah itulah celah Indonesia di situ. Hanya saja memang rada sulit kalau itu. Nah, masih. Hilger saja masih bisa cabut dari Indonesia, baru 2 kali. Hilger masih 2 kali. Nah, kan? Yang udah nggak bisa tuh kayak Kevin Dix bisa juga ya. Kevin Dix bisa masih 2 kali kan.
kepintis 2 kali ya? Tiga. Tiga dia udah. Udah 3 ya. 3. Walaupun separuh babak aja udah dihitung Iya, lah ya. itu. 1 menit pun tetap dihitung. 1 menit tadi itu. Makanya gue bilang Welber itu masukkan 2 menit terakhir aja main tuh. 1 ya kan. Nanti main lagi 2 menit lagi 1. Tapi nanti FIFA ubah peraturan mah harus 90 menit gitu hitungan. Iya kan tidak berlaku surut. Kalau itu kan udah lalu. Nah, apa lagi nih? Nggak ada lagi ya. Mau Thomas Muller cabut kan ya, Bang? Muller cabut. One man club. Ini dia ini nggak Sebenarnya nggak dia one man pengen club lagi lah bertahan dia. deh. Iya, kalau dia cabut. Kalau dia cabut pindah ke klub lain nggak one man club. 25 tahun loh dia di apa itu? Bayern. Contoh. Tahun 2000 5 tahun. Sebenarnya katanya dia pengen bertahan, cuman karena klubnya Manajemennya ngusir dia. Nggak ngontrak pemain di atas 35 tahun. Kayak ke klub Eropa sekarang kebijakan rata-rata kayak gitu ya. 33 tahun tuh nggak bakal Harus diperpanjang. pindah gitu ya, udah pindah ke klub lain lah. Karena Cuman Real pemain Madrid muda lah yang mau mereka. bertahan ya, Bang. Iya. Real Madrid ya, 40. Modric 40. 39. Hanya saja dia kebijakannya setahun. Iya. Nah, gitu. Jadi dia tidak lagi kontrak panjang gitu kalau Madrid. 5 tahun. Ya, itu yang Ramos nggak mau kemarin kan. Kalau dia mau setahun, mungkin sampai sehari ini Ramos Iya, masih main di setahun Madrid. panjang. Ya, kayak inilah, kayak Madrid kan. Oh, setahun lagi? Oke, setahun lagi? Kok pokoknya Modric itu sampai kapanpun dia mau main. Tapi setahun Ronaldo ya. yang katanya mau ke Real Madrid betul tuh, Bang. Untuk 6 bulan aja biar pensiun di Real Madrid katanya. Itu April Mop juga. April Mop juga ya. Banyak kali April Mop ini. April Mop kan dikontrak Real Madrid 6 bulan saja untuk Liga Champions biar dia pensiun di situ. Ada yang lucu lagi. April Mop barusan semalam aku tengok ya kan. Justin Hapner ke Persita Tangerang. Iya, gila. Ke Persita Tangerang pula. Welcome Viola kata. Iya. Siapa yang kita? Oh, baru sadar ini. Tengok tanggal uploadnya. Uploadnya Iya. April Mop nih. Lucu April Mop nih kayaknya sekarang. Thomas Muller kemana lagi ya? 25 tahun. Tapi masih sampai akhir tahun ini ya. Musim Perpanjang ini. sampai Juli malah 1 bulan untuk main di Piala Dunia antar klub kan. Iya. Piala Dunia antar klub Juli tuh. Oh. Dia perpanjang sampai akhir Piala Dunia antar klub baru dia cabut. Mungkin sebagai bentuk penghormatan juga yang Oh, emang masuk mereka? masuk Bang, masuk. Dia kan Eropa kan slotnya 6 masalah. Oh gitu. Slotnya 6. Messi aja masih bisa main Piala Dunia ini kan nanti. Piala Masih, Dunia oh. klub. Ya, klub. Nggak tahu tuh Inter Miami juara Liga Amerika bukan, Iya, juara Liga makanya. Champions Amerika bukan, Tiba-tiba dipilih. masuk, dipilih. Di Kok bisa masuk ya? Nggak tahu. Itu makanya FIFA agak dipertanyakan banyak orang. Iya, di Cina itu kan protes kemarin. Cuman perkara menang juara apa gitu, juara yang separuh musim itu apa? Kalau nggak salah. Kayak Piala Jadi Liga itu aja. Bisa lolos. Piala antar klub. Ronaldo main. Ronaldo Al Nassr. Al Nassr enggak. Enggak Kalah ya Piala Liga Asia. Champions kan aja kalah kan. Yang nggak tahu yang kok tahun ini ya. Ya hitungannya kan tahun lalu kan. Iya. Berarti Madrid mainnya? Kok Madrid? Madrid kapan Ada terakhir juara berapa Asia? tahun Piala Eropa. Tahun lalu siapa Liga Champion? City. Oh sih. Bukan. Madrid lah. Madrid lupa. Lupa. Tapi iya, Madrid. juara beberapa tahun terakhir yang dipakai kan ini edisi pertama kan. Iya. Yang dia negaranya besar banyak. Nah, Madrid itu saking seringnya juara. Jadi kita lupa kapan terakhir dia. Tahun lalu ya. Udah berapa kali dia juara? Dia kan mengalahkan City kemarin ya. Iya, Mengalahkan betul. City. Tahun lalu dia. Lolos. Iya benar loh, tahun lalu dia. City tahunnya sebelumnya lagi. Gitu. Ini saking banyak seringnya juara gitu. Jadi ada dua hal juga yang ini, tidak hanya yang jarang juara gitu. Kalau kayak MU kan kita lupa misalnya kapan MU terakhir juara ya. Tahun berapa ya lu? Yang sering juara juga kita lupa gitu. Kapan ya? Tahun lalu ya kalau nggak salah, atau 2 tahun yang lalu. Lupa. Karena terlalu banyak ya. Karena terlalu sering. Bukan sombong nih. Soalnya La Liga udah mau kalah. Udah mau ke laut nih Madrid. Gas dia. Bisa-bisanya kalah semalam lawan Valencia.
Tapi dia comeback, raja comeback, dia comeback. apa? Dia kayaknya dia nyimpan pemain untuk tahun Liga Champion pekan ini. Karena lawannya Valencia mungkin ya, bisa menangin lawan Valencia karena di kandang sendiri ya, gopla akhirnya. Kayak dibobol mantan akademinya sendiri. Astaga. Untungnya Barca nggak menang juga. Imbang. Barca. Antoni. Real Betis. Antoni gini dia. Seri ya? Seri 1-1. Antoni habis pertandingan gini. Anjing. Enggak ya kali Antoni. Senang kali di Real Betis nih. Iya. Jadi bintang. Jadi bintang dia. Seri 1-1 untungnya. Seri ya, Barcelona. Iya, sempat dia menang. Wah, udah Sekarang menang lagi juara. Sekali menang lagi juara. Ah, sayang. Oke lah, kita tunggu nanti hasil sebentar lagi penting ini Piala Dunia. Apakah timnas U17 kita lolos Piala Dunia? Kira-kira 2 jam mulai lagi. malam ini atau tertunda atau nggak tahu, cuma karena mudah-mudahan lah kita 3 hari lagi melawan Afghanistan. Kelewatan lah kalau nggak menang lawan Afghanistan. Iya. Lawan Yaman pun kelewatan juga kalau nggak dapat poin bang. Iya, minimal seri lah. Dari Minimal. Tapi kalau seri pun udah di bawah ekspektasi tuh. Kalau ini kali ini ekspektasiku menang nih. 3-0 lah kalau menurut. Sama kayak Akbar. 3-0. Oke. 3-2 nanti. Yang penting menang lah. Yang nggak penting main cantik, yang penting menang. Prediksi skor tadi berapa? 3-0. 3-0, 2-0 abang? 3. 3-0. 3. Banyak gol kita berarti hari ini. Nanti lawan Afghanistan baru 3 tambah 2 tambah 3. 8 gol. 8. Tergantung Korea ini. Nanti kita lihat Korea berapa mengajar ini. Korea main duluan Afghanistan. Main duluan. Sama kayaknya. Oh, barengan ya? Oke lah, kita tunggu langsung aja pertandingan. Iya. Semoga Timnas Indonesia lawan Yaman bisa menang. Iya. Dan kita tunggu adik-adiknya lolos Piala Dunia. Biar abang-abangnya semangat ya bang. Biar abang-abangnya semangat. Masa adik-adik masuk, abang nggak masuk gitu ya. Oke. Oke lah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.